Pak Luhut, sudah semakin santer terdengar bahwa rezim ini memang ingin menjegal calon presiden tertentu. Rosi, kenapa sih kita ini suka buruk sangka gitu? Presiden itu saya kenal lah, tidak ada sama sekali intention dia untuk melakukan itu. Beliau itu tidak pernah mau mencampurin masalah hukum. Atau mencegal orang tadi seperti dibilang si Agus tadi. Mau supaya dicegal partainya, tidak ada itu sama sekali. Mengapa itu Presiden bisa terjadi? Saya bukan muji-muji presiden, tidak. Tapi presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Tidak betul sama sekali itu. Saya jamin kalau itu. Saya kan perwira. Kalau itu saya jamin nggak ada. Jadi nggak usah bikin bicara-bicara kampungan itu menurut saya. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang. Ya itu refleksi daripada kanuan kamu. Ya. Saya kan udah cukup senior untuk tahu semua itu. Bukan saya belain Pak Jokowi, saya hanya cerita yang saya tahu. Sebagai seorang perwira, saya bisa katakan itu. Tidak betul itu. Mau jegal apain? Mau jegal. Untuk apa juga dijegal? Pedas. Muka AHY sampai memerah. Luhut sikat AHY yang teriak penjegalan Anies. Yang boleh maju hanya si A, lawan si B. Kemudian yang tidak diinginkan oleh penguasa, kalau bisa jangan terjadi. Rasanya ya nggak sehat. Demokrasi kita membutuhkan alternatif. Politik kita membutuhkan alternatif. Masyarakat juga membutuhkan alternatif. Nah, ketika kita mendengarkan dari berbagai kalangan, harapan akan perubahan, tentu juga satu paket dengan itu berharap adanya tokoh-tokoh alternatif. Nah, disinilah kita sedang berikhtiar. Jadi kami tidak ingin terlalu jauh berspekulasi di sana, tetapi kami mengingatkan karena memang indikasinya ada. Dan kita semua tahu itu. Jadi saya menghormati kalau beliau menyampaikan seperti itu, tapi kami juga punya hak untuk menyampaikan pandangan dan juga apa yang kami rasakan. Begitu. AHY kembali mengungkit statement yang mengaitkan Presiden Jokowi dengan adanya PK kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh Muldoko. AHY menilai PK tersebut menjadi sinyal adanya penjegalan terhadap Anies karena PK oleh kubu Muldoko dilakukan pada 3 Maret 2023 dan sehari sebelumnya Demokrat secara resmi mengumumkan dukungan kepada Anies. Tudingan ini kemudian diskakmat oleh Luhut Binsar Panjaitan. Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Nggak betul sama sekali itu. Saya jamin kalau itu, saya kan perwira. Kalau itu saya jamin nggak ada. Jadi nggak usah bikin bicara-bicara kampungan itu menurut saya, kata Luhut. Beliau Presiden Jokowi itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum atau menjegal orang tadi seperti dibilang si Agus tadi, mau dijegal partainya. Nggak ada itu sama sekali. Kalau ada yang ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang, ya itu refleksi, katanya lagi. Pedas banget statementnya. Kalau ada orang yang ngomong penjegalan, mungkin kalau dia berkuasa akan menjegal. Kalau orang itu teriak kriminalisasi, mungkin dia pernah kepikiran untuk mengkriminalisasi. Memang masuk logika sih. Di saat kita merasa akan diapa-apakan, berarti dalam pikiran kita pernah berpikir seperti itu, atau mungkin dulu pernah melakukan itu. Mak jelek banget dah. Namanya aja AHY. Jadi ketua umum partai karena pengaruh SBY, hasil dari belas kasihan bapaknya. Jadi ketua umum tapi tidak ada wibawa dan banyak yang minggat. Dulu pemilihan ketua DPD, yang kalah malah bisa menang, yang menang tidak jadi ketua. Demokrasi macam apa itu? Kader mau bikin KLB, tapi harus minta izin dulu sama ketua majelis tinggi yang dijabat oleh SBY. SBY sebagai bapak pasti tidak akan mengizinkan, karena posisi AHY bisa terancam. Bukankah itu contoh bahwa KLB mau dijegal demi keamanan posisi AHY? Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Sungguh kasihan AHY ini. Memang paling bagus Demokrat dijegal aja lah. Sudah terlanjur basah.
Dari awal AHY sudah meniru gaya berpolitik ala SBY yang merasa terus terzolimi dan prihatin tiada ujung. Ada masalah di Demokrat, ujung-ujungnya ditarik ke arah pencegalan Anies atau pembegalan Demokrat. Yang paling lucu adalah Presiden Jokowi selalu dibuat seolah-olah terlibat di dalamnya. Benar kata Pak Luhut, kampungan itu bicara-bicara seperti itu norak dan sangat lebay. Tiada hari teriak dizolimi. Kalau di acara Oscar ada penghargaan kategori akting prihatin terbaik, SBY dan AHY layak dapat Lifetime Achievement. Begitulah kura-kura. Artikel label dari Shua.com ditulis oleh XRT. Bagaimana menurut Anda?